Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Gosan. Saya adalah mahasiswa Telkom University semester 8 yang sedang menjalankan tugas akhir. Palembang adalah kota asal saya, tempat saya lahir, tepatnya pada 4 Juni 2001. Tapi sekarang, saya berdomisili di Bandung untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, yaitu berkuliah. Di Telkom University, saya berkuliah di jurusan Desain Komunikasi Visual dengan program peminatan advertising. Di tengah kesibukan saya mengerjakan tugas akhir, saya memberanikan diri untuk mendaftar program Digistar Internship DDB Telkom. Motivasi saya mengikuti program ini adalah untuk meningkatkan skill saya, terutama di bidang desain, dan juga menambah pengalaman saya dalam berkarir, agar saya menjadi individu yang memiliki skill serta pengalaman yang matang untuk menghadapi kerasnya persaingan dunia kerja di masa yang akan datang. Untuk itu, saya berkomitmen untuk terus melatih skill saya dan siap untuk melaksanakan apapun yang ditugaskan kepada saya semaksimal mungkin kelak ketika saya menjalankan program internship DDB Telkom ini. Saat ini, saya beraktivitas sebagai mahasiswa dan seorang freelancer graphic designer. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, saya sedang mengerjakan tugas akhir saya yang mengangkat tentang perancangan promosi untuk suatu perusahaan. Kemudian, sebagai freelancer graphic designer, saya biasa menerima beberapa proyek atau orderan desain untuk sekedar menambah uang saku sekaligus mengasah kemampuan saya. Proyek menarik yang pernah saya lalui terjadi ketika saya magang di suatu perusahaan edutech bernama Focraft. Saat itu perusahaan sedang gencar melakukan produksi video materi edukasi untuk keperluan materi pelatihan prakerja. Masing-masing video diisi oleh expert yang memerlukan deck berisikan materi. Total deck yang diperlukan masing-masing expert berjumlah kurang lebih 650 deck, sedangkan masing-masing deck berjumlah 30 hingga 150 slide lebih. Deck tersebut dikerjakan oleh 6 orang desainer, di mana masing-masing desainer kurang lebih mendapatkan 100 deck. Ditambah lagi, konten harian perlu dikerjakan setiap harinya. Banyaknya load kerja tersebut membuat para desainer, termasuk saya yang statusnya sebagai graphic designer internship, untuk bekerja dengan keras bahkan di luar jam kerja sekalipun. Proyek ini dilakukan selama kurang lebih 2 minggu. Nah, para desainer yang mengerjakan proyek ini menggunakan Canva dengan template yang sudah disediakan. Namun, sebelum proyek ini dimulai, saya bersama desainer yang lainnya mendesain aset-aset berupa GIF atau ilustrasi bergerak yang diperlukan untuk deck materi tersebut, agar ketika pengerjaan menjadi lebih mudah. Kendala saat berjalannya proyek ini adalah brief materi dari expert yang tidak tentu kapan tersedia. Bahkan, brief tersebut datang ketika waktu deadline yang sangat dekat. Solusi dari permasalahan tersebut adalah saya harus standby hampir 24 jam serta membawa laptop saya kapanpun dan kemanapun saya pergi. Karena brief tentang materi dari expert dapat datang kapan saja. Proyek ini berjalan dengan baik, deck yang diperlukan didesain dengan baik, hingga video materi tersebut pun dapat diproduksi dengan baik. Perasaan saya ketika selesainya proyek ini adalah bangga, senang, sekaligus lelah karena tenaga saya benar-benar terkuras selama pengerjaan proyek ini. Dalam menjalankan produktivitas saya sebagai mahasiswa DKV dan graphic designer freelancer, saya tentunya menggunakan beberapa tools, desain, dan editing untuk menghasilkan sebuah karya. Tools desain yang biasa digunakan adalah yang pertama, ada Adobe Illustrator. Saya menggunakan tools ini untuk membuat desain yang bersifat ilustrasi vektor. Tingkat kemampuan saya dalam menggunakan tools ini adalah 9/10. Yang kedua ada Photoshop. Saya menggunakan tools ini untuk membuat desain yang bersifat digital imaging atau memanipulasi foto dan gambar. Tingkat kemampuan saya dalam menggunakan tools ini adalah 8,5/10. Yang ketiga ada Figma. Tools ini saya gunakan pertama kali ketika saya magang di suatu perusahaan, karena perusahaan tersebut biasa menggunakan tools ini untuk mendesain konten pada Instagram mereka. Oleh karena itu, tools ini biasa saya gunakan untuk membuat konten berupa feeds ataupun Instastory. Tingkat kemampuan saya dalam menggunakan tools ini adalah 7/10. Selain tools desain,
Saya juga menguasai tools video editing, yaitu yang pertama ada Adobe Premiere Pro. Tools ini biasa saya gunakan ketika ingin membuat video yang bersifat cut to cut dan tidak memerlukan berbagai efek yang kompleks. Tingkat kemampuan saya dalam menggunakan tools ini adalah 8/10. Berikutnya ada After Effects. Tools ini saya gunakan ketika saya ingin membuat video yang memiliki efek yang cukup kompleks, serta video motion atau animasi seperti bumper ataupun flyer. Tingkat kemampuan saya dalam menggunakan tools ini adalah 6,5/10. Baik, sekian sekilas tentang saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.